AI untuk UMKM kita bisa langsung pakai dan mengubah mindset untuk dapat mengembangkan bisnis lebih cepat lagi, dapat naik kelas. Kenapa sih pada saat ini AI menjadi sangat relevan untuk UMKM sekarang? Karena kalau kita lihat pada saat sekarang ini banyak UMKM itu masih belum optimal dalam memanfaatkan digital karena kurang edukasi dan juga mindset teknologi yang masih rendah. Tetapi dalam survei yang dilakukan bahwa sebagian besar usaha kecil di tahun 2025 itu sudah melihat AI sebagai sebuah keharusan dan tetap untuk dapat kompetitif dalam menjalankan bisnisnya. Nah, 82% menyebut AI penting untuk bertahan di pasar modern. Nah, ini merupakan kesempatannya bagi semua UMKM bahwa adopsi AI yang semakin cepat, kita harus mulai memaksimalkan fungsi dari AI tersebut. Ya, karena sudah tidak ada alasan lagi ya. Sekarang banyak alat-alat yang sudah makin mudah untuk kita gunakan. Handphone kita di rumah sudah banyak kita bisa gunakan AI ya, ChatGPT dan sebagainya sudah murah, banyak yang free juga. Ya, kemudian jadi sekarang AI itu bukan lagi sebuah tren, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Masalah UMKM yang bisa kita pecahkan dengan adanya AI itu ada beberapa ya. Yang pertama, kita lihat layanan pelanggan yang sekarang ini kebanyakan dari kita tidak responsif. Ya, jadi kebanyakan pelanggan itu sudah mau ya dengan produk kita menanyakan bagaimana layanan kita, produk kita, tetapi dari kitanya itu belum siap. Bahkan yang merespon lama. Nah, ini menjadi masalah bagi bisnis kita. Yang kedua, pemasarannya sudah digital pemasaran, tapi masih manual. Nah, jadi gimana nih digital tapi masih manual gitu ya? Karena dalam pembuatannya masih menggunakan software-software yang belum otomatis, belum AI. Nah, itu nanti kita akan bahas. Yang ketiga, konten promosi dibuatnya masih dalam waktu yang lama, padahal sekarang sudah semakin cepat berkembangnya. Nah, ini yang terus kita harus lakukan gitu. Pengelolaan data juga dalam penjualan juga belum efisien. Karena sebetulnya jika diolah dengan baik, maka bisa dilakukan pengambilan sebuah keputusan dari adanya pengolahan data tersebut. Nah, ini juga harus kita mulai untuk dimaksimalkan. Nah, jadi tantangan utamanya sekarang bukan lagi masalah teknologi yang tidak ada. Ya, kita sudah memanfaatkan teknologi ya. Tetapi kita harus lebih memaksimalkannya lagi karena tingkatannya sudah lebih naik lagi. Yaitu apa? Pemahaman dan kekuatannya terhadap penggunaan AI. Ya, nah ini kita harus mulai sekarang tingkatkan terus. Nah, fungsi AI yang sederhana apa sih yang bisa yang dipakai langsung untuk oleh UMKM? Yang pertama itu adalah layanan chatbot, layanan pelanggan 24 jam ya setiap harinya tanpa berhenti. Nah, di situ kalau dengan AI kita bisa langsung balas pertanyaan pelanggan otomatis, ya kemudian bisa meningkatkan layanan tanpa perlu adanya tambahan staff ekstra di sana gitu ya. Kita bisa semakin efisien dan efektif di sana. Ya kalau kita lihat misalkan contohnya apa? Banyak sekarang ditawarkan Halo AI sebagai chatbot WhatsApp ya yang bisa bantu tim kita untuk menjawab apa sih produk kita, layanan kita, itu semuanya bisa dijawab di situ ya. Karena AI itu nanti akan kita program untuk kita masukkan semua informasi terkait dengan bagaimana informasi produk dan layanan kita secara detail di sana. Jadi ketika eh, customer menanyakan bagaimana produk kita, langsung bisa dijawab di sana. Gitu. Secara real time ya. Kemudian yang kedua apa? AI yang bisa kita manfaatkan sebagai untuk konten dan marketing. Nah ini mungkin banyak yang sudah menggunakan tapi juga banyak yang belum tahu juga ya bahwa sekarang membuat caption, gambar, video itu misalkan untuk konten-konten ya untuk Instagram, untuk TikTok, untuk Facebook ya dan sebagainya YouTube sebetulnya bisa menggunakan itu AI juga gitu. Nah, jadi kita lebih otomatis, lebih cepat prosesnya ya. Jadi kita semakin bisa memaksimalkan pemasaran digital secara lengkap. Kemudian sesuaikan gaya konten dengan target pasar. Ya, jadi dapat disesuaikan juga ya. Dan yang paling penting adalah hemat waktu. Nah ini nih. Jadi kita lebih bisa memproduksi hal yang lain ya, yang mungkin nggak bisa kita sekarang gantikan dengan AI seperti produksi produk kita nggak mungkin ya. Sekarang ini kita menggunakan AI. Nah, banyak UMKM sudah pakai AI pada saat untuk konten pemasaran ya. Jadi tinggal kita maksimalkan terus saja dan terus konsisten ke arah sana. Nah, kemudian fungsi AI sederhana itu otomasi tugas rutin.
Bagaimana input data penjualan itu sudah diotomatisasi dengan AI, jadwalkan posting media sosial, ringkas laporan bisnis, itu semua sudah menggunakan AI semua. Ya, jadi banyak alat-alat yang gratis, berbayar, yang boleh dipakai tanpa keahlian teknis, itu bisa digunakan. Sehingga apa? Insight dan analisis data cepat itu bisa juga digunakan menggunakan AI. Kita kan perlu nih banyak data-data yang kita sudah punya, tren penjualan dan sebagainya, tapi kita nggak bisa menganalisis itu gitu. Nah, data hanya sebuah data, tapi kalau kita masukin data tersebut kepada ChatGPT ditanyakan, ini data ini seperti apa nih ke depannya, penjualannya akan seperti apa, itu bisa dijawab dan bisa menjadikan referensi kita untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian rekomendasi stok optimal, itu juga sama. Rekomendasi stok optimal juga kita bisa analisa tanyakan kepada ChatGPT seperti apa, pola pelanggannya seperti apa. Jadi AI itu bukan hal yang rumit para UMKM ya. Banyak dashboard AI yang sudah siap pakai atau kita bisa develop sendiri juga bisa secara sederhana. Kenapa sekarang harus menggunakan AI gitu ya? Karena bisnis yang menggunakan AI itu akan lebih cepat bersaing, lebih efisien, dan lebih siap di masa depan. Jadi roadmap internasional juga sudah menggunakan membantu usaha kecil ya untuk adopsi AI yang secara bertanggung jawab. Artinya kita seluruh dunia sekarang sudah bergerak sama AI-nya. Bahkan di negara-negara maju mungkin lebih maju lagi AI-nya sekarang. Tapi kalau kita harus maksimalkan yang sudah ada, terus belajar begitu. Nah, kemudian apa nih mindset yang harus kita rubah sebagai seorang UMKM gitu ya, sebagai pebisnis ya, untuk bisa meningkatkan bisnis kita. Yang pertama, itu AI sekarang bukan pengganti, tapi alat bantu. Itu harus ditekankan dalam pikiran kita bahwa jangan berpikir AI itu akan mengambil pekerjaan kita ya, sebagai seorang business owner ya atau UMKM. Tidak, justru malah AI itu membantu kita mengotomasi pekerjaan rutin yang dapat memberikan penghematan waktu. Jadi kita banyak waktu luang lagi yang bisa kita lakukan untuk hal yang lebih strategis lagi. Jadi kita bisa fokus kepada keunggulan manusianya, kreativitas, hubungan pelanggan, dan intuisi bisnis kita. Yang kedua apa? Mulai dari hal yang sederhana. Jadi jangan berpikir AI itu rumit gitu ya, atau membangun AI yang super canggih dulu. Jangan. Kita harus berpikirnya AI dimulai dari hal yang paling sederhana dan yang paling menghasilkan nilai. Itu yang bagus. Dan mulai dari chatbot yang mudah, yang membuat konten tadi ya, caption, membuat gambar, desain grafis, dan video grafis, dan sebagainya. Mindset yang ketiga apa? Uji coba dan belajar, iterasi terus, ulangi terus, ulangi terus. Karena AI itu kuncinya adalah membuat sebuah prompt yang bagus. Nah, prompt yang bagus itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan proses iterasi yang terus-menerus. Karena kita harus belajar bagaimana cara kita melakukan proses iterasi yang membuat prompt yang terbaik. Ya, jadi harus dicoba terus, evaluasi terus. Karena kalau nggak dicoba kita nggak bisa berkembang. Kita nggak bisa mengembangkan prompt yang terbaik seperti apa, gitu. Nah, yang mindset yang keempat apa? AI harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Ini juga harus kita maksimalkan dengan baik ya. Jadi jaga privasi pelanggan dari konten yang menyesatkan dan juga transparan dan dalam penggunaan teknologinya. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam penggunaan AI juga. Apa sih kesimpulan yang harus kita dapatkan dalam mini coaching sekarang ini gitu ya? Bahwa AI sekarang bukan teknologi yang mahal dan rumit, tapi sebuah alat bantu yang bisa kita maksimalkan untuk bisa mengembangkan bisnis kita dapat naik kelas, itu yang terpenting. Ya mulai dari fungsi paling sederhana, konten pemasaran, layanan pelanggan, dan tugas rutin itu yang kita bisa mulai untuk bisa digantikan dengan AI. Tantangan terbesar UMKM terhadap AI apa? Bukan soal kemampuan teknis, tapi soal bagaimana keyakinan kita dalam menggunakan AI ini gitu ya. Dan ini yang paling menarik ya menurut saya. UMKM yang bertahan di masa depan itu bukan yang paling besar, tetapi UMKM atau usaha yang terus mau belajar, yang paling cepat belajar dan terus belajar dan berani mencoba hal yang baru. Itu yang akan menjadikan kita sukses di masa depan.